Silakan Bu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat, calon pengajar praktik baik. Malam. Malam ini kita akan melakukan diskusi terkait nanti dengan saya akan menawarkan satu tema diskusi malam ini. Nah, baik Bapak Ibu, sebelum kita melakukan diskusi, kita akan melakukan doa terlebih dahulu agar nanti diskusi kita mudah-mudahan dilancarkan. Baik, Bapak Ibu, bolehkah saya meminta Bapak Ibu dari salah satu bapak-bapak ya untuk memimpin diskusi dengan senang hati. Oke, baik Pak Rijal sudah raise hand. Silakan Pak Rijal untuk memimpin doa pada diskusi malam ini. Baik Bapak Ibu, agar diskusi kita berjalan lancar, marilah sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, lancarkanlah acara diskusi kami hari ini dan berikanlah kami ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Pak Ijal yang sudah dengan sukarela memimpin doa dalam kelancaran diskusi malam ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai diskusi, saya ingin menyapa Bapak Ibu semuanya. Mungkin saya dari Pak Rijal dulu. Pak Rijal, selamat malam. Sehat Pak Rijal? Selamat malam Bu. Salam bahagia Pak Rijal. Salam bahagia Bu. Pak Kurnaidi, bagaimana malam ini? Nampaknya sinyal mulai tidak bagus ya, sehingga tidak meng-on-kan kamera ya Pak Kurnaidi ya. Bagaimana ya, Pak Kurnaidi, sehat? Dengan hujannya, kemudian anginnya kencang, jadi saya terpaksa kamera. Alhamdulillah saya sehat dan bahagia Bu. Oke, baiklah, mudah-mudahan nanti tidak terkendala Pak Kurnaidi keluar dari diskusi ya. Nah, kemudian selanjutnya Pak Muhammad Ramli, ini yang tokoh inspirasi bagi saya. Apa kabar Pak Ramli? Sehat Pak Ramli? Alhamdulillah sehat Bu, salam semangat, salam bahagia Bu Haniatu. Salam bahagia ya, alhamdulillah bisa on kameranya ya Pak. Kemudian Pak Arfianto, mungkin ini adalah rekan kita ya yang paling muda di antara kita. Halo Pak Arfianto, salam bahagia. Halo Bu, salam bahagia, semangat. Semangat. Nah, yang terakhir adalah Pak Hari Haldin ini. Pak Hari Haldin sungguh energik karena saya tahu beliau adalah guru olahraga ya. Salam bahagia Pak Hari Haldin. Salam bahagia Bu Haniatun. Baik, alhamdulillah ya, semua dalam kondisi sehat dan baik. Mudah-mudahan sinyal tidak terkendala pada malam hari ini. Nah, Bapak Ibu semuanya, hari ini saya akan menawarkan satu topik diskusi nanti terkait dengan topik yang selama ini kita masih ada kontroversi ya terkait dengan pemanfaatan HP di sekolah atau larangan anak membawa HP. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, apakah tawaran tentang topik malam ini terkait dengan larangan membawa HP ke sekolah, yaitu ada manfaatnya positif atau manfaatnya negatif, apakah kira-kira Bapak Ibu setuju? Kalau kira-kira Bapak Ibu setuju, Bapak Ibu bisa tuliskan di kolom komentar di chat box. Nah, bagi yang tidak setuju, mungkin Bapak Ibu ada topik terkait yang lain misalnya. Oke, sudah ada Pak Muhammad Ramli yang tentang setuju, Pak Hari Haldin, Pak Rijal, Pak Kurnaidi bagaimana? Pak Kurnaidi dan Pak Arfianto apakah sudah menuliskan di chatbox-nya? Oke, Pak Kurnaidi juga setuju dan Pak Arfianto sudah sangat setuju. Baik, Bapak Ibu, kalau memang Bapak Ibu sudah setuju, saya akan mengundang Bapak Ibu untuk menuliskan opini terkait dengan larangan membawa HP. Kita akan diskusi dengan media Jamboard ya. Nah, sebelum kita ke media Jamboard, apakah saya ingin menanyakan kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah pernah menggunakan media ini sebagai forum diskusi? Silakan Bapak Ibu menuliskan di chat box. Ya Bapak Ibu.
Oke, sudah, Pak Rijal sudah, Pak Muhammad Ramli juga sudah, Pak Kurnaidi juga sudah, Pak Hari Haldin sudah, Pak Arfianto juga sudah ya. Oke, Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu sudah memahami media Jamboard sebagai media diskusi. Bapak Ibu, sebelumnya saya akan share dulu linknya terkait dengan Jamboard yang akan kita gunakan, Bapak Ibu. Nah, oke. Bapak Ibu silahkan mengklik link yang sudah saya share. Apakah Bapak Ibu sudah membukanya atau ada yang terkendala dengan link tersebut? Kalau Bapak Ibu sudah bisa membukanya, silahkan Bapak Ibu menuliskan di chat box-nya. Yang belum silahkan di raise hand, nanti juga akan dibantu ya. Oke, Pak Rijal sudah, Pak Kurnaidi, Pak Arfianto sudah. Oke, baik. Bapak Ibu semua sudah membuka link Jamboard. Saya akan share. Bentar. Karena Pak Ibu baik Bapak Ibu, apa sudah kelihatan di layar? Oh sudah, oke. Oke, terima kasih kalau Bapak Ibu sudah melihat di layar. Saya akan mengundang Bapak Ibu untuk menuliskan opini Bapak Ibu terkait dengan larangan membawa ponsel ke sekolah, apakah itu bermanfaat atau malah beresiko bagi siswa. Nah, saya mengundang Bapak Ibu dapat menuliskan di sticky note yang ada di sebelah di bawah tanda panah. Silakan Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu untuk menuliskan di sticky note mengenai opini Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu, mohon nanti menuliskan nama di akhir opini Bapak Ibu yang Bapak Ibu pun. Oke, baik. Ada Pak Arfianto yang mengatakan bahwa tergantung dari keadaan peserta didik dan pengawasan guru. Kemudian ada Pak Rijal, bermanfaat jika dapat dikontrol dengan baik oleh pihak sekolah. Nah, ada lagi, ini tidak menuliskan nama, mohon nanti dikonfirmasi siapa yang menuliskan bermanfaat Bu jika hal tersebut. Oh, ini ada Pak Hari Haldin ya, ternyata Pak Hari Haldin yang menuliskan bahwa bermanfaat Bu jika hal tersebut digunakan sebagai media pembelajaran dan dikontrol. Kemudian ada Pak Ramli. Nah, ini Pak Ramli yang cukup panjang, ada larangan membawa ponsel ke sekolah boleh diterapkan bila sekolah menyediakan fasilitas teknologi dan jaringan untuk siswa dan mencari sumber bacaan dan dalam KBM. Nah, Bapak Ibu izinkan saya yang mengatur sticky note Bapak Ibu ya. Kemudian ada Pak Kurnaidi. Nah, Pak Kurnaidi ini menuliskan bahwa bermanfaat jika digunakan untuk keperluan sekolah dan dalam pengawasan yang ketat dari guru. Ini disampaikan oleh Pak Kurnaidi. Nah, sepertinya sudah menuliskan ya. Oh, ada Pak Arfianto ini. Oh, Pak Arfianto sudah tadi ya. Sepertinya Bapak Ibu sudah menuliskan opini Bapak Ibu terkait dengan larangan membawa ponsel ke sekolah. Apakah itu bermanfaat atau berisiko bagi siswa? Nah, Bapak Ibu, bolehkah coba saya akan mengundang Pak Arfian, saya akan mengelaborasi
ini tergantung dari keadaan peserta didik dan pengawasannya. Nah, bolehkah Pak Ervian mengelaborasi terkait dengan pengawasan seperti apa yang bisa dilakukan yang menurut Pak Arfianto itu dapat siswa itu dapat membawa HP ke sekolah? Ya, disilakan Pak Arfianto boleh menghidupkan mikrofonnya. Oke ya, Bu, terima kasih atas waktunya. Jadi menurut saya, jadi boleh atau tidaknya itu jika peserta didik itu membawa HP dan dia memang menggunakan sebaik mungkin, kita sudah tahu kan peserta didik kita seperti apa, apakah dia anaknya tipenya seperti ini, nah kita tahu. Nah, jika memang anak itu memang suka belajar, dan memang aktif dan tidak butuh main-main saja, oke lah. Nah, setelah itu kenapa pengawasan guru? Nah, karena meskipun anak itu maksudnya bisa memanfaatkan HP sebaik mungkin. Nah, terkadang kalau tanpa pengawasan tertentu akan lalai anak itu. Nah, dia mungkin main-main saja, main TikTok yang sekarang ini biasanya di kelas, atau mungkin nonton YouTube saja. Nah, jadi nanti tujuan belajarnya justru malah akan terganggu dan tidak tercapai. Kurang lebih seperti itu, Ibu. Oke, baik Pak Arfian. Kalau saya mengambil kesimpulan dari yang Pak Arfian lakukan adalah bahwa anak diperbolehkan dalam kondisi tertentu untuk belajar ya, dan kemudian ada pengawasan guru secara baik gitu ya, Pak Arfian ya. Betul begitu Pak Arfian? Ya, seperti itu Bu, kurang lebih. Oke. Nah, kemudian saya juga akan mengundang ini mengkonfirmasi terkait Pak Rijal yang menuliskan bermanfaat jika dapat dikontrol dengan baik oleh pihak sekolah. Nah, bolehkah Pak Rijal terkait dengan pengontrolan yang seperti apa yang memperbolehkan siswa membawa HP ke sekolah? Silahkan Pak Rijal. Saya mengundang Pak Rijal untuk memberikan penjelasannya. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya seperti ini Bu, maksud dari kontrol dari pihak sekolah yaitu misalnya gini, siswa nanti diberikan kebebasan untuk membawa HP, tapi dengan catatan begitu dia tiba ke sekolah, pada saat jam pelajaran wajib menitipkan HP tersebut ke meja piket guru misalnya. Dan ketika dia di kelas membutuhkan untuk proses pembelajaran, untuk mencari bahan atau materi apapun, diperbolehkan untuk menggunakan HP tersebut. Jadi seperti itu Bu maksudnya. Baik, terima kasih Pak Rijal. Mungkin agak sama ya dengan Pak Arfian tadi penjelasannya terkait dengan membawa HP ke sekolah, yaitu diperbolehkan. Nah, yang menarik dari Pak Rijal bahwa diperbolehkan dalam tanda kutip ya, artinya bahwa HP itu harus dikumpulkan oleh Dewan Guru pada saat-saat pembelajaran dilaksanakan dan tidak memerlukan HP. Begitu ya Pak Rijal ya? Benar Bu. Oke, baik Pak Rijal. Nah, yang selanjutnya saya akan mengelaborasi atau kita akan mengelaborasi tentang pendapatnya atau opininya Pak Muhammad Ramli ya terkait dengan larangan membawa ponsel ke sekolah boleh diterapkan bila sekolah menyediakan fasilitas teknologi dan jaringan untuk siswa dalam mencari sumber bacaan dalam pembelajaran KBM. Nah, ini mungkin Pak Ramli berbeda dengan yang lain. Dengan pendapat tadi Pak Rijal dan Pak Arfianto ya. Nah, saya akan mengundang Pak Ramli untuk mengkonfirmasi terkait larangan membawa HP itu dibolehkan. Nah, silakan Pak Ramli untuk menyampaikan pendapatnya. Iya Bu, sekolah boleh-boleh saja melarang siswanya tidak membawa HP selama di sekolahnya ada fasilitas untuk eksplorasi lebih dalam secara mandiri tentang topik yang dibahas. Tapi jika memang ada keterbatasan di sekolahnya tentang keterbatasan dalam teknologi dan jaringan, maka siswa boleh bawa HP dengan catatan dikontrol, sama seperti teman-teman yang tadi sudah menyampaikan. Baik, terima kasih Pak Muhammad Ramli ya terkait dengan larangan yang membawa HP itu dibolehkan ya, asal di sekolah difasilitasi KBM sumber belajar berkaitan dengan pembelajaran siswa. Baik, terima kasih Pak Ramli. Selanjutnya saya akan mengundang Pak
Kurnaidi. Nah, Pak Kurnaidi, ini ada bermanfaat jika digunakan untuk keperluan sekolah dan dalam pengawasan yang ketat dari Pak Kurnaidi. Nah, bolehkah Pak Kurnaidi menjelaskan terkait bermanfaat dalam bermanfaat yang seperti apa atau pengawasan yang seperti apa yang menurut Pak Kurnaidi bahwa pengawasan ketat dari guru. Nah, pengawasan ketat yang seperti apa, Pak Kurnaidi? Ya, silakan Pak Kurnaidi untuk meng-unmute. Baik, Bu Hane. Terima kasih waktunya. Jadi yang saya maksudkan di sini bermanfaat jika digunakan untuk keperluan sekolah. Itu misalnya di sekolah ada kegiatan-kegiatan yang memang memerlukan sarana HP tersebut. Contohnya melaksanakan ujian. Jadi sebagaimana dikatakan Pak Ramli tadi, jika di sekolah itu tidak bisa apresiasi, maka anak-anak akan menggunakan HP tersebut untuk keperluan ujian, apakah itu dengan sistem e-ujiannya, apakah dengan sistem yang lain, atau untuk mencari bahan-bahan ajar. Tetapi di dalam pengawasan yang ketat dari guru. Artinya, ketika anak itu masuk ke gerbang sekolah, maka HP itu sama dengan pendapat Pak Rijal tadi, dititip di meja piket per kelas, kemudian nanti HP tersebut akan dibawa ke kelas oleh guru yang masuk pada jam tersebut, yang meminta anak tersebut membawa HP. Mungkin seperti itu, Bu Haniatun. Ya, baik, terima kasih Pak Rijal. Kalau boleh saya simpulkan, Pak Rijal, maaf Pak Kurnaidi, kalau boleh saya simpulkan bahwa diperbolehkan tadi membawa HP ke sekolah yang digunakan untuk misalnya ujian ya, karena fasilitas sekolah yang terbatas, kemudian untuk misalnya mencari sumber referensi belajar, tetapi dengan pengawasan yang ketat. Berarti pada saat-saat kita tidak memerlukan HP, anak-anak tidak memerlukan HP, HP itu disimpan oleh guru. Begitu ya Pak Kurnaidi ya? Betul sekali, Bu Hana. Baik, Pak Kurnaidi mendengar. Oh ya, oke, Pak Kurnaidi masih mendengar saya. Nah, untuk yang terakhir ya, saya minta Pak Hari Haldin untuk menjelaskan terkait dengan Pak Hari Haldin sudah menuliskan di sini bahwa bermanfaat, Bu, jika hal tersebut digunakan sebagai media pembelajaran. Nah, baik Pak Hari Haldin, ini saya bisa mendengarkan penjelasan dari Pak Hari Haldin terkait dengan opini Pak Hari Haldin. Ya, silakan Pak Hari Haldin. Baik Bu Haniatun yang telah memberikan waktu. Ya, seperti yang disampaikan oleh beberapa Bapak Ibu yang di awal tadi, ya kurang lebih halnya seperti itu. Jika memang itu menjadi suatu kepentingan dalam media pembelajaran, baik misalnya contoh dalam pembuatan video, dalam pembelajaran, jadi guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk membawa handphone. Kalau menurut saya hal seperti itu tidak masalah. Kurang lebih sama seperti yang disampaikan oleh teman-teman. Demikian, Bu. Ya. Baik, Bapak Ibu semua, Bapak Ibu sudah menjelaskan tentang opini mengenai terkait dengan larangan membawa ponsel ke sekolah itu bermanfaat atau berisiko bagi siswa. Bapak Ibu sudah menuliskan opini, kemudian Bapak Ibu hampir sama, semua hampir sama. Saya kategorikan bahwa ada pengontrolan siswa, kemudian ada pendapat Pak Kurnaidi bahwa ada pengawasan, kemudian ada Pak Arfianto juga ada pengawasan, kemudian Pak Hari Haldin juga ada pengawasan, kemudian Pak Rijal juga ada pengawasan. Nah, kemudian ada satu kategori lagi, yaitu bahwa larangan HP boleh untuk proses belajar mengajar. Nah, baiklah Bapak Ibu, dengan opini Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu sampaikan di Jamboard, saya boleh menyimpulkan, bolehkah saya menyimpulkan Bapak Ibu bahwa penggunaan larangan terkait dengan membawa ponsel ke sekolah atau penggunaan HP di sekolah itu diperbolehkan, tetapi dalam pengawasan sekolah yang baik ya, dari Bapak Ibu guru, kemudian dari kepala sekolah, kemudian dari piket yang bertugas pada saat itu. Nah, hal ini dilakukan karena ada pembelajaran-pembelajaran memang yang fasilitas sekolahnya tidak terpenuhi sehingga dibolehkan kita membawa HP. Nah, baik Bapak Ibu,
terima kasih Bapak Ibu sudah menuliskan semua opini Bapak Ibu terkait dengan larangan membawa ponsel ke sekolah. Dan apakah itu bermanfaat atau berisiko bagi sekolah. Nah, Bapak Ibu, kira-kira yang tadi saya simpulkan, apakah Bapak Ibu sudah setuju dengan yang tadi saya simpulkan? Kalau misalnya masih ada yang harus ditambahkan, silakan Bapak Ibu boleh menuliskan di chat box-nya. Silakan Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, semua sudah setuju apa yang kita sampaikan dan kita simpulkan di dalam diskusi. Oleh sebab itu diskusi akan kita akhiri ya, kalau memang Bapak Ibu sudah sepakat. Nah, sebelum kita akhiri, Bapak Ibu boleh meng-on-kan kamera ya, kita berfoto terlebih dahulu Bapak Ibu. Silakan yang sinyalnya bagus Bapak Ibu, saya mengundang kita untuk berfoto bersama. Pak Rijal, ada yang terhempas ya? Ada yang keluar dari forum ya? Tidak, Bu, semua di dalam, Bu. Ya, Pak Arfian, ya boleh. Udah, oke, Bapak Ibu yang sudah kita foto bersama ya. Yuk kita pakai ekspresi yang paling menggembirakan hari ini. Yuk silakan, bebas. Oke, ya klik. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita sudah melakukan diskusi. Terima kasih atas keaktifan Bapak Ibu dalam berdiskusi dan ini sangat membantu kita nanti dalam menggali lebih jauh tentang bagaimana memanfaatkan HP yang dibawa siswa oleh ke sekolah. Baik Bapak Ibu, sebelum kita tutup diskusi hari ini, kita baca hamdalah bersama sebagai rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mari kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, baik Bapak Ibu, salam bahagia. Salam bahagia. Apa ada yang mendengar? Oke, baik. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.